Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang penuh mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Teman-teman para pendengar Kultum SMP Permata Insani, tidak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan karunia itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan karunia tersebut. Tidak sedikit orang yang gagal mendapatkan pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Rubba sha'imin, betapa banyak. Berarti jenis manusia yang gagal ini tidak sedikit. Maka kita perlu waspada, jangan-jangan kita termasuk golongan yang gagal. Tapi sekedar khawatir saja tidak cukup, perlu ada upaya yang dilakukan untuk menghindari kegagalan tersebut. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kiat yang disampaikan oleh para ulama agar bulan Ramadan kita ini lebih bermakna. Yang pertama, mempertebal rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menggantungkan diri kita kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah. Kita merasa bahwa tidak mungkin kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada bantuan dari Allah. Perasaan ini, perasaan ketidakberdayaan tanpa ada bantuan dari Allah, ini wajib kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua, bertaubat sebelum datang bulan Ramadan. Taubat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjelang bulan Ramadan saja. Sepanjang tahun kita disuruh bertaubat. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar bertaubat di sini tidak mengkhususkan taubatlah kalian menjelang bulan Ramadan saja. Tidak. Tapi menjelang bulan Ramadan kita lebih membutuhkan taubat. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Untuk mengerjakan ibadah yang banyak ini kita butuh energi yang cukup. Kita butuh kekuatan yang maksimal. Energi yang paling kita butuhkan adalah kekuatan hati kita. Bagaimana supaya hati kita kuat? Dibersihkan. Hati kita menjadi kotor karena kebanyakan kotoran. Apa itu kotoran hati? Apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang saat berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan bohong, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan orang yang puasanya seperti ini. Akan diterlantarkan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memprioritaskan amalan yang wajib. Di dalam agama kita yang namanya ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah.
Orang yang cerdas dia akan memprioritaskan amalan yang wajib sebelum yang sunnah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai amalan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi amalan yang aku wajibkan untuknya. Yang kelima, berusaha meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu adalah malam yang paling istimewa sepanjang tahun. Lailatul Qadar lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Apa itu artinya? Ibadah kita di satu malam itu pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Makanya kalau tidak dapat itu rugi. Maka dengan berusaha kita meraih malam Lailatul Qadar itu, kita akan selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, konsisten beramal pasca Ramadan. Dari sekarang kita tekadkan bahwa saya ingin lebih baik lagi bahkan setelah Ramadan ini berakhir. Inilah 6 chat yang disampaikan oleh para ulama untuk membuat Ramadan kita ini lebih bermakna. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan pembicaraan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.